Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 848, Kekuatan Surgawi 10 Arah. Pertarungan hari ini sudah cukup untuk membuat namamu dikenang selama 100 tahun. Bisa menyaksikan pertempuran seperti ini, bersama para pahlawan dunia di Kota Bulan Merah, benar-benar pengalaman luar biasa dalam hidup. Sekarang aku percaya kata-kata Tuan Kota Jiang. Jika orang ini tidak mati hari ini, dia pasti akan menjadi orang nomor 1 di dunia. Orang nomor 1 di dunia memang terdengar berlebihan, tapi setidaknya dia layak menjadi yang terkuat di antara generasi muda. Berbagai suara terdengar di mana-mana. Ada yang memuji, ada yang kagum, ada yang iri, bahkan ada yang merasa tidak rela. Setiap orang memiliki perasaan berbeda. Namun satu hal sudah pasti, setelah pertempuran ini, nama Yun Xiao akan mengguncang seluruh dunia. Saat itu, yang paling terpukul adalah Ruan Zimao, juga Cheng Hao Miao dan Bei Ming Lai Feng yang bersembunyi di kejauhan. Citra tak terkalahkan mereka di kalangan generasi muda telah runtuh sepenuhnya. Semua sorotan kini tertuju pada sosok yang berdiri di langit seperti dewa. Apakah ini kekuatan terkuatmu? Dalam pertempuran di kota Songyue, bahkan saat berada di ambang hidup dan mati, kau tidak sekuat ini. Jelas, kau baru mempelajarinya baru-baru ini. Kecepatan pertumbuhanmu benar-benar menakutkan. Wajah Heruo Xiang tampak muram. Ia tidak lagi menyembunyikan rasa takutnya. Hari ini, aku harus membunuhmu sebelum kau mencapai puncak. Kalau tidak, kau akan menjadi terlalu berbahaya. Kecepatan perkembangan Yun Xiao membuatnya, yang menganggap dirinya paling berbakat dalam kebangkitan garis keturunan naga, merasakan tekanan besar. Ia menggenggam tombaknya erat, lalu dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangan. Tiba-tiba, ia membuka mulut dan mengeluarkan suara rendah. Gelombang suara menyebar ke segala arah, mengguncang seluruh ruang. Gelombang aneh itu menyapu kemana-mana. Siapapun yang mendengarnya langsung merasa ngeri. Tidak bagus. Bagaimana kita bisa menahan serangan ini? Jiang Bieli terkejut. Serangan suara seperti ini tidak bisa dihindari. Banyak seniman bela diri mulai berubah setelah mendengarnya. Tatapan mereka kosong, seolah kehilangan kesadaran sedikit demi sedikit. Ini, para petinggi Kota Bulan Merah juga terkejut. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan mereka yang kuat kesulitan menahannya, apalagi para prajurit di bawah tingkat tinggi. Mereka sama sekali tidak punya cara untuk melawan. Tiba-tiba, Ning Qiue melesat ke langit. Tongkat kerajaan muncul di tangannya. Cahaya lembut menyebar, diikuti alunan lagu penenang jiwa. Suara itu perlahan masuk ke hati setiap orang, menghapus pengaruh aneh dari gelombang suara. Ia mengangkat kepala, matanya penuh kewaspadaan. Serangan suara seperti ini sangat jarang dan sulit dihadapi. Bahasa naga. Itu bahasa naga sejati. Cepat tutup panca indera dan kesadaran kalian. Suara naga iblis terdengar dari dalam tubuh Yun Xiao, terdengar panik, seolah sangat takut pada kekuatan itu. Yun Xiao juga merasakan gelombang suara itu menembus tubuh emasnya dan mulai memengaruhi dirinya. Namun, kekuatan jiwanya begitu kuat sehingga kesadarannya tidak tergoyahkan. Dengan satu tangan, ia melemparkan lonceng dinasti ke udara. Dengan tangan lainnya, ia mengangkat palu besar dan menghantamkannya dengan keras. Apa? 1 hari seperti 100 tahun. Aku juga akan menghancurkan palu besarmu. Dentang. Dentang. Suara lonceng bergema di langit. Seolah datang dari masa lalu dan terhubung dengan masa depan. Suara itu melintasi waktu yang tak terhitung, membuat segalanya terasa berhenti. Hati semua orang bergetar. Seakan mereka telah menjalani 100 tahun dalam sekejap. Suara itu seperti genderang senja dan lonceng pagi yang membangunkan jiwa. Tiba-tiba, kilatan petir membelah langit. Sebuah karakter maha kuno muncul, besar dan menakutkan. Petir menyebar darinya, membentuk lautan guntur yang terus meluas, seperti neraka yang turun ke dunia. Setelah lonceng dinasti dibunyikan sekali, ukurannya terus membesar, seolah menutupi langit, lalu jatuh ke arah Yun Xiang. Puluhan ribu sambaran petir juga meledak dari penjara guntur, menyapu langit dan menghancurkan segalanya. Naga terbang di langit,
memanggil hujan dan awan. Erwo Xiang meraung marah. Cahaya keluar dari tombaknya. Ia menyatu dengan tombak itu, lalu menerobos petir. Penjara guntur hijau itu ia sobek seperti kain, terbelah menjadi dua. Seluruh tubuhnya berubah menjadi naga sejati. Ia mengaum, berusaha melepaskan diri dari tekanan lonceng dinasti. Awan di langit pun berubah warna, seolah seekor naga benar-benar sedang berputar di antara awan. Udara terasa berat, seperti badai akan segera datang. Awan gelap mulai berkumpul. Lonceng dinasti bergetar di bawah tekanan kekuatan naga yang luar biasa. Suara gemanya menyebar, namun gerakannya menjadi semakin lambat. HMPH, kamu cuma cacing di parit. Benarkah kamu pikir dirimu naga sejati? Yun Xiao kembali mengeluarkan cloud mirror matahari terbenam. Cahaya cermin menyinari langit dan langsung menyelimuti Erwo Xiang. Semua orang menengadah. Mereka melihat seekor naga banjir hitam berjuang di udara. Rasa takut dan kaget langsung memenuhi hati mereka. Coba kulihat, cara apa lagi yang bisa kamu pakai untuk lolos kali ini? Yun Xiao menatap dingin, lalu mengangkat tangannya. 9 pedang bintang dingin surga utara berkumpul dan membentuk diagram pedang. Kekuatannya terus meningkat hingga berubah menjadi pedang raksasa. Akan kubuat kamu merasakan 9 surga meraih bulan, dan roda api angin. Ia menginjak punggung buaya dan berteriak, maju. Namun, buaya itu tidak bergerak. Ia malah tertidur dengan mata kosong tanpa ekspresi. Yun Xiao terdiam sejenak, lalu menendang kepalanya beberapa kali. Buaya itu akhirnya menggeram dan melesat ke depan. Energi pedang, api, dan angin mulai menyatu. Kekuatan penghancur perlahan terbentuk. Erwo Xiang terkejut. Segel ruang dari cloud mirror dan tekanan lonceng dinasti seperti kubah yang menahan dirinya. Gerakannya menjadi sangat lambat. Sementara itu, pedang raksasa yang menggabungkan angin dan api di depannya memancarkan tekanan yang mengerikan. Jika terkena tebasan itu, tubuh setengah naganya mungkin akan hancur total. Tiba-tiba, sebuah batu hijau pucat muncul di salah satu cakar naganya. Ia melemparkannya ke mulut dan menelannya. Tubuh hitamnya perlahan berubah menjadi hijau, seolah benar-benar sedang berevolusi menjadi naga sejati. Yun Xiao terkejut. Harta rahasia naga lagi? Itu kristal naga, suara naga iblis terdengar. Naga sejati lahir dari langit dan bumi. Namun ada yang gagal dan meninggalkan kristal naga. Itu adalah harta yang sangat langka. Kristal yang ditelan Erwo Xiang adalah miliknya yang terakhir. Sebagai anggota keluarga kerajaan 4 lautan, ia hanya memiliki 4. Itu adalah harta paling berharganya. Untuk mendapatkan cakar naga dari Shang, ia sudah menggunakan 3 sebelumnya untuk mengeluarkan napas naga sejati dan menekan para seniman bela diri di kota Songyue. Jika bukan karena bahaya besar yang ia rasakan sekarang, ia tidak akan menggunakan kristal terakhir itu. Li Yun Xiao, semuanya sudah berakhir. Aku akan berubah menjadi naga sejati dan menekan seluruh dunia. Bom! Aura yang mengerikan meledak. Segel ruang dari cermin langsung hancur. Tekanan lonceng dinasti juga ditembus. Sosok yang menyerupai naga sejati kuno melesat di antara langit dan bumi, lalu langsung menyerang Yun Xiao. Para kultivator di bawah langsung merasakan hawa dingin menusuk hati. Lutut mereka gemetar, dan satu persatu tak kuasa berdiri. Mereka pun jatuh berlutut. Para Marshal Saffron segera mengedarkan teknik mereka untuk menahan kegelisahan. Jiang Churan, Ning Qiue, dan para Marshal Saffron 9 lainnya juga tampak terkejut dan serius. Jiang Churan bergumam pelan, naga sejati kuno, apakah ini tiruan dari naga sejati kuno? Hati Yun Xiao bergetar. Tekanan itu begitu besar hingga hampir mustahil untuk ditahan. Tekanan naga sejati. Ini terlalu tidak normal. Ran Xiang ini benar-benar jenius langka di klan naga. Naga iblis juga diliputi ketakutan saat melihat bayangan naga yang melintasi langit. Suaranya bergetar. Itu adalah warisan kuno yang berasal dari dalam jiwa. Yun Xiao segera mengedarkan teknik dewa ekspansi besar untuk menahan guncangan jiwanya. Pada saat yang sama, ia mengendalikan pedang angin dan api, lalu menebas dengan keras. Ran Xiang telah menerjang ke lautan pedang. Semua pedang Qi runtuh seketika, lalu bertabrakan dengan bentuk pedang. Ia masuk ke pusaran angin dan api dan memicu ledakan besar. Bum bum bum. Bentuk pedang itu hancur dalam sekejap.
Kekuatan angin dan api tercerai-berai. Bayangan naga muncul, seolah hendak menelan dunia. Yun Xiao merasa ngeri. Energi primordialnya hampir habis. Ia segera mengerahkan sisa tenaga, meraih tablet alam dewa, lalu menghantamkannya seperti batu bata. Tangannya yang lain membentuk segel mantra. Teknik Dewa Alam Agung dijalankan melalui 6 lengannya, membuat kecepatannya meningkat berkali lipat. Satu persatu aksara maha kuno mengalir ke dalam tablet alam dewa. 4 wilayah saling bertumpuk, memadatkan kekuatan dunia untuk menekan bayangan naga. Bom! Ransiang akhirnya menghantam tablet itu. Cahaya langsung meledak dan menyebar seperti lubang hitam. Kilatan putih yang menyilaukan memenuhi segalanya. Seolah dunia runtuh dan hanya menyisakan kehampaan luas. Di dalam hamparan putih itu, tampak 2 sosok berdiri saling berhadapan. Kamu menang. Kamu sangat kuat. 2 suara terdengar singkat, lalu menghilang bersama cahaya. Bum bum bum. Langit masih bergemuruh dan sudah hancur tak berbentuk. Cahaya siang perlahan memudar, seolah langit dan bumi terbelah lalu terbentuk kembali. Kekuatan dahsyat itu menyebar, membuat semua orang terpaku dalam keterkejutan. Apakah ini kekuatan martial god? Jiang Churan tampak terpesona sekaligus terkejut. Namun ada sedikit kebingungan di matanya. Kenapa ada 2 jenis aura? Masuk akal jika naga sejati kuno memiliki aura martial god. Tapi aura yang lain itu, berasal dari mana? Wajahnya dipenuhi kehidmatan, seolah menunjukkan rasa hormat pada kekuatan tertinggi. PFFT. Di langit, Yun Xiao memuntahkan darah. Tubuh emasnya runtuh seketika. Darah mengalir dari tubuhnya saat ia jatuh dari udara. Apa yang barusan terjadi? Siapa yang menang? Apakah Li Yun Xiao akhirnya kalah? Di mana naga itu? Kemana prajurit lautnya? Pertanyaan bermunculan di antara kerumunan. Banyak yang kesal pada diri sendiri karena tingkat kultivasi mereka terlalu rendah. Mereka bahkan tidak bisa melihat pertarungan dahsyat itu dengan jelas. Sosok tiba-tiba melesat ke langit dan menangkap Yun Xiao. Itu Ning Keyue. Wajahnya tetap dingin tanpa ekspresi. Begitu Yun Xiao berada dalam pelukannya, ia segera memeriksa kondisinya dan memastikan nyawanya tidak terancam. Baru setelah itu, ia menghela napas lega dan perlahan turun dari langit. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.